Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Alifian Dewantara dari kelas Biologi Sel Molekuler kelas C dengan NIM 1904015187. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan antara konvensional PCR dengan real-time PCR. Mungkin gak usah berlama-lama lagi, mari kita simak secara bersama-sama videonya ya teman-teman. Nah teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan PCR. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah suatu metode amplifikasi atau perbanyakan fragmen DNA secara in vitro berdasarkan prinsip replikasi DNA. Nah metode ini dikembangkan oleh ilmuwan biokimia bernama Karim Mullis pada tahun 1983. Berkat penemuannya ini, beliau memenangkan hadiah Nobel di bidang kimia pada tahun 1993. Berikutnya adalah bentuk dari aplikasi PCR, diantaranya adalah pendeteksian cemaran organisme, pengidentifikasian organisme, DNA forensik, diagnosis penyakit, pemetaan sifat keturunan, isolasi gen, perubahan atau mutasi genetik, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah tipe-tipe PCR. Nah, sebenarnya PCR itu mempunyai banyak tipe, diantaranya adalah conventional PCR atau PCR, merupakan PCR generasi pertama, real-time PCR atau qPCR, termasuk PCR generasi kedua, digital PCR atau qPCR, merupakan PCR generasi ketiga, dan isothermal PCR atau LAMP Loop Mediated Isothermal Amplification atau rapid PCR. Nah, namun yang kita akan bahas di sini ada hanya dua, yaitu conventional PCR dan real-time PCR. Konvensional PCR, kualitatif PCR yang membutuhkan instrumen tambahan untuk analisisnya, merupakan standar PCR yang menyediakan hasil kualitatif dan masih memerlukan instrumen tambahan dalam analisa atau visualisasi hasilnya. Hasil akhirnya berupa visualisasi pita-pita DNA, membutuhkan instrumen elektroforesis agar atau gel elektroforesis dan dokumentasi agar atau gel documentation untuk visualisasinya. Pewarnaan DNA dilakukan setelah proses PCR selesai dan biasanya menggunakan pewarna etidium bromida. Nah, sebagaimana pernyataan sebelumnya, pada konvensional PCR itu membutuhkan instrumen lain untuk membantu visualisasinya. Di antaranya adalah elektroforesis agar. Nah, elektroforesis agar ini memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Di akhir proses PCR terdapat beberapa kemungkinan fragmen DNA, yaitu DNA target, amplikon tidak spesifik, primer dimer, dan sebagainya, yang ukurannya beragam. Fragmen-fragmen ini akan diseparasi atau dipisahkan berdasarkan ukurannya dengan bantuan elektroforesis agar. Nah, migrasi DNA pada agar dapat terjadi dikarenakan DNA memiliki muatan negatif dikarenakan gugus fosfatnya. Jenis buffer yang biasa digunakan diantaranya ETDA, buffer TAE, dan buffer TBE. Nah, jenis agar yang biasa digunakan adalah agarosa. Dokumentasi agar ini merupakan instrumen tambahan juga dari konvensional PCR, di mana visualisasi dan dokumentasi fragmen DNA untuk analisis. Fragmen DNA yang telah diseparasi kemudian diwarnai dan divisualisasi untuk analisa lebih lanjut. Proses dokumentasi biasanya dilakukan untuk melakukan report hasil PCR dan analisa lanjutan. Dokumentasi biasanya dilakukan dengan dua bentuk, dokumentasi di kondisi terpapar sinar UV ataupun dengan cahaya lampu biasa. Nah, berikutnya adalah contoh dari hasil akhir dari konvensional PCR, di mana tadi hasil akhirnya berupa visualisasi pita-pita DNA. Selanjutnya adalah real-time PCR atau kualitatif dan semi-kualitatif PCR yang sudah tidak membutuhkan instrumen tambahan untuk analisisnya. Biasanya dikenal dengan sebutan kuantitatif PCR atau qPCR. Menggunakan tambahan pewarna fluoresensi dalam proses reaksinya. Hasil dapat diamati secara real-time atau langsung selama proses berjalan. Berdasarkan jenis pewarna yang digunakan, qPCR dibedakan menjadi dua, yaitu DNA binding dye atau hybridization probe. Nah, hasil akhirnya berupa kurva antara nilai fluoresensi versus siklus PCR. Nah, berikut adalah contoh dari real-time PCR, di mana bentuk akhirnya berupa kurva antara nilai fluoresensi versus siklus PCR.
Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.